Ya, masuk. Waalaikumsalam. Duduk sesuai dengan tempatnya. Tempat duduknya disesuaikan. Sudah dapat tempat duduk semua? Yang sakit? Karena setelah BHBN 1 bulan penuh kita ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kelas ingin berdoa. Silakan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, anak ini berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan pengalaman kalian di kelas 7 karena baru pertama kali kita masuk di kelas 8 ya. Dan jam pertama masih fresh semua kan dari ini? Sudah sarapan mungkin? Sudah ya? Nah, karena kita penting juga sarapan karena untuk menyiapkan kalori kita di pembelajaran atau mengikuti pembelajaran biar tidak konsentrasinya hilang. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Saya itu mau masuk ya? Alhamdulillah. Untuk mata pelajaran hari ini kita tidak, Pak Dadang tidak menyampaikan mata pelajaran informatika, tapi akan memberikan atau menyampaikan mata pelajaran baru karena ekstensi kita terpilih menjadi sekolah yang menyampaikan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan AI sampai sekarang ini. Oke, pada waktu Anda mengikuti mata pelajaran informatika kelas 7, apakah di informatika di situ disinggung terkait dengan Microsoft Excel atau spreadsheet kalau di Google ya, atau G-sheet? Sudah kan disinggung? Sudah ya? Sudah. Mana? Sampai pembuatan tabel kah? Iya. Tabel sudah? Untuk rumus jawab belum? Nanti akan saya kenalkan dalam rumus di mata pelajaran KA ini. K. Maksudnya seperti itu. Ya. Oke, tadi sudah semuanya saya tanyai bahwa posisinya sudah siap semua, sudah sarapan semua. Persepsi tadi sudah dijawab dengan sempurna. Oke. Pak Dadang ini akan memberikan pertanyaan pemantik, di mana di sini sudah saya sediakan 3 pertanyaan pemantik. Saya siapkan di PowerPoint. Silakan dilihat. Saya siapkan dulu. Saya tampilkan di presentasi. Apakah dari belakang kelihatan dengan jelas? Jelas. Ini pertanyaan pemantik yang tadi saya berikan. Jadi ada 1. Bagaimana cara kalian menemukan informasi tertentu jika data yang dibutuhkan tidak ada di tabel ini tetapi disediakan di tabel yang lainnya? Yang kedua, pertanyaannya, mengapa menurut kalian penting untuk bisa mengambil data dari tabel lain? Ketika kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, pertanyaan seperti itu. Yang ketiga, apa kegunaan jika kita mampu menghubungkan 2 tabel yang berbeda untuk mencari data tertentu, jadi menghasilkan tabel tertentu dari sebuah data yang berada di tabel yang lain? Saya berikan waktu kurang lebih 12 menit. Saya berharap nanti setelah 12 menit ada yang
menjawab pertanyaan pemantik yang saya sediakan atau saya sampaikan melalui PowerPoint. Oke, sudah hampir 12 menit waktu yang saya sediakan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan pemantik. Apakah ada yang sudah bisa menjawab dari 3 pertanyaan yang saya sediakan? Saya Ya. Pak, nomor 1. Silakan. Kita bisa mencari data dengan cara menghubungkan kedua tabel tersebut. Misalnya, menggunakan kolom yang sama seperti NIS atau nama siswa untuk mencocokkan. Oke, benar sekali. Dari teman kalian itu menjawab dari pertanyaan pemantik, yaitu dari nomor dan nama itu bisa dicocokkan dengan tabel yang lainnya. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Vanessa ya. Pertanyaan yang kedua, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya. karena satu tabel biasanya hanya membuat sebagian informasi, sedangkan informasi lengkap baru bisa diperoleh jika kita menggabungkan data dan tabel yang lain. Oke, dari pertanyaan itu benar sekali, bisa dijawab. Oleh siapa namanya, Mas? Aris. Faris. Berikan tepuk tangan oleh Faris. Faris ya. Jadi maksudnya Faris, dari tabel yang semula kita tidak bisa mendapatkan, tidak akan perfect kalau di situ data yang akan kita masukkan berada di tabel yang lainnya atau tidak, atau tabel tersebut berdiri sendiri gitu. Jadi kalau kita mempunyai data dari tabel yang lain, kita bisa menggabungkan, maksudnya Aris, di situ maka menjadi sebuah tabel yang rekodnya sempurna. Yang nomor 3 ada yang Saya, Pak. Oke. Atas nama siapa? Septi ya, silakan dijawab. Keuntungannya data menjadi lebih lengkap, mudah dianalisis, dan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat tanpa harus menyalin ulang semua isi tabel berikut. Oke. Maksudnya teman kamu, kita tidak hanya bisa menggunakan copy paste atau copy paste yang sudah kamu dapatkan di kelas 7, tapi kita juga, ini saya masuk ke dalam posisi tip trik Excel ya. Biasanya kamu kan sudah mengenal copy paste, jadi kalau sudah berada di tabel yang satu, kita akan pindah ke tabel yang lain, kita biasanya menggunakan copy paste. Itu benar sekali. Jadi bagaimana untuk melengkapi data di dari tabel yang belum lengkap datanya, Pak? Kita mengambilkan dari data yang tabelnya sudah lengkap, kita ambil sesuai dengan apa yang kita mau isi atau rekod dari kolom mana yang akan kita pindah ke tabel yang akan kita gunakan untuk sebuah data yang dipresentasikan. Bisa dipahami teman yang lain? Oke, alhamdulillah pertanyaan pemantik sudah terjawabkan. Akan saya sampaikan di sini yang kita pelajari, kita bukan mempelajari informatika. Saya tegas kembali karena baru pertama kali saya masuk, dikiranya saya menyampaikan informatika karena sebelumnya saya juga guru informatika. Jadi kita beda dengan informatika. Jadi berdiri sendiri, bukan mata pelajaran kolaborasi, tapi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jadi mata pelajaran coding dan AI ini berdiri sendiri. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan? Jadi ini, kita nanti action untuk membuat, mengelola, dan menyajikan dalam apa, Pak? Laporan hasil kegiatan yang menggunakan Microsoft Excel. Jadi laporan yang akan kita buat bukan menggunakan Microsoft Word, tapi menggunakan Microsoft Excel. Itu ya. Di grup kelas tadi ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Iqbal. Jadi kalau ini pertama kali kalian ketemu video atau ketemu channel gue, welcome. Di channel ini gue bakal ngebahas banyak video tutorial mengenai Excel. Oke, jadi kali ini
Kita mau ngebahas satu topik yang udah sering banget di request. Ini bisa dilihat semua. Yaitu Atau di sini aja, ya. bedanya apa, cara pakai musik seperti apa. Kenapa kok di YouTube, Pak? Karena kalau nanti kamu lupa bisa mengulang-ulang kembali. Kemudian di sisi lain, gue punya tabel yang isinya ada beberapa informasi yang menjelaskan kalau nomor pemesanannya ini 101 sampai 110 itu nama customernya siapa, jenis kelaminnya apa, domisilinya di mana, domisili dan juga lama pengiriman. Nah ini kalian bisa lihat, jadi ada satu data kunci atau ya data kunci gitu ya yang bisa kita pakai untuk bisa mengisi informasi, yaitu adalah nomor pemesanan. Kenapa? Karena kalau kalian balik lagi ke sheet data referensi, di nomor pemesanan ini kita bisa tahu, oh 101 itu adalah Andi, 102 adalah Andi. Dari nomor pemesanan kita juga bisa tahu domisili mereka ada di mana. Nah, kemudian berikutnya untuk lama pengiriman, kita bisa pakai tabel yang satunya di sini berdasarkan mereka tinggal di mana. Nanti kita cari berapa sih lama pengiriman masing-masing kota gitu. Oke, itu memanjang ke bawah atau ke samping sebetulnya gitu. Oke, nah itu kurang lebih teorinya. Berikutnya gue pengen langsung bahas aja atau langsung praktek aja gimana sih caranya kita bisa mengisi kolom-kolom ini. Lagi-lagi file latihannya akan gue link di description, kalian bisa download dan bisa latihan sendiri. Jadi langsung aja, nama customer, kalian bisa cek, kita akan pakai nomor pemesanan sebagai informasi kunci gitu ya. Dan untuk nama customer, karena tabelnya ada di tabel yang pertama dan sifatnya menurun ke bawah, kita akan pakai rumus VLOOKUP gitu. Jadi langsung aja, sama dengan VLOOKUP, ini rumusnya, kemudian buka kurung. Nah, dia akan minta namanya lookup value. Lookup value ini adalah informasi kunci yang kalian mau pakai untuk bisa mencari data nama customer. Artinya adalah sel B2 atau nomor pemesanan yang ada di sampingnya gitu. Itu kalian klik, kemudian koma atau titik koma, terserah tergantung dari Excel kalian mintanya titik koma atau titik koma, itu tergantung dari setting komputer kalian dan itu nanti bisa disetting balik lah. Tapi nggak usah khawatir kalau koma nggak bisa ya bang, bisanya titik koma, ikutin aja rumus kalian mintanya apa tuh di dalam kurungnya gitu ya. Kalau di gua dia mintanya koma, jadi gua lanjutin koma. Nah, dia akan minta yang namanya table array. Table array ini artinya tabel mana yang kalian akan pakai sebagai tabel referensi, dan itu ada di sheet yang berbeda. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada ide lain pengen bahas apa, silakan tinggalkan komen gitu ya, dan juga jangan lupa subscribe supaya kalian nggak pernah ketinggalan konten-konten tutorial seperti ini. Oke, segitu aja dari gue, Ina. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye. Oke, itu video dari dua tabel, data dua tabel yang akan diisi dari tabel yang lain, maksudnya dari dua tabel itu satu tabel itu rumpang maksudnya. Rumpang itu seperti ini dari simak video tadi, itu ada beberapa rumus yang disampaikan, terus di situ kemungkinan ada durasi 20, mungkin dari beberapa video yang disampaikan tadi, ada yang perlu ditanyakan. Maksudnya cukup jelaskah dari video tersebut? Jelasnya di mana, Pak? Maksudnya penggunaan rumusnya di mana, di kolom apa, pengambilannya di mana? Karena di sini kita tidak menggunakan trik lama, yaitu trik lama menggunakan copy paste. Kita akan mengambil data, di mana mengambil data di situ data induk, maksudnya di data induk di situ menggunakan rumus. Di mana kalau di data induk diganti, suatu misal di sini tadi disampaikan di baris ini, atau misal tahun ini atau hari ini pengirimannya atas nama customer yang sudah tertera di sini, hari besok itu akan ganti nama customernya. Otomatis apabila kita ganti nama customernya di sini, di posisi yang diberikan rumus tadi di nama customer di sheet file latihan, di sini nanti juga akan ganti, gitu ya. Itu yang dinamakan kenapa kita tidak menggunakan trik lama atau copy paste. Kalau copy paste kita harus ngopi lagi terus paste lagi. Kalau kita sudah menjadikan sebuah tabel ini dengan menggunakan rumus, kita tinggal ganti data induk yang di file latihan atau tabel yang baru yang akan kita isi data-datanya ini, maka akan tergantikan secara otomatis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau
bisa nanti jika kamu lupa, karena ini kan YouTube, kamu bisa mengulang lagi atau memutar ulang. Oke, kita akan diskusi kelompok, ini bukan individu, jadi penilaiannya berdasarkan kelompok. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kita sepakati. Ya, nah nanti seperti ini. Apa sifat pekerjaan kita atau proyek kita? Nanti Anda membuat tabel lagi. Tadi tabel di situ kita membuat tabel sesuai dengan yang saya tampilkan di layar LCD. Jadi membuka Microsoft Excel nantinya ya. Ada yang belum dapat kelompok ini? Sudah semua ya? Oke. Silakan komputernya dinyalakan. Microsoft Excel-nya dibuka. Silakan buat file baru. Silakan dibuat file baru. Jadi Microsoft Excel saya cek satu persatu, nanti ada penilaian observasi pekerjaan dari kelompok masing-masing. Semuanya bisa membuka Microsoft Excel ya? Oke. Buat kolom yang pertama yaitu tanggal pemesanan. Kolom kedua nama pemesanan, nama customer, domisili dan lama pengiriman. Cuman isinya nanti kosong di sini. Karena kita menggunakan rumus sesuai yang berada di video di materi yang saya sampaikan tadi. Apakah sudah selesai? Coba yang belum angkat tangan. Tinggal satu anak, kita tunggu satu kelompok. Kita berikan waktu estimasi 5 menit. Sudah selesai? Sudah? Oke, tinggal satu kelompok sudah selesai. Untuk kegiatan berikutnya yaitu kita akan presentasi dari hasil proyek yang kamu kerjakan di komputer masing-masing. Apakah ada yang siap mempresentasikan hasil proyek yang kalian buat? Silakan. Ya, di copy dulu ini karena internetnya tidak bisa kita gunakan. Ada kendala jaringan. Copy dulu. Ya, gimana? Silakan maju. Kalau sudah terkopi di flash disk yang diberikan Pak Dadang, silakan dikopikan ke komputer atau laptop yang di depan ini. Silakan memperhatikan kelompok yang presentasi. Ini hasil dari diskusi proyek yang kami kerjakan di pada kolom yang sebelumnya kosong, yaitu kolom nama customer, domisili, dan menggunakan diri. Kami menggunakan rumus. Klik dulu Fiona, mungkin diklik di Fiona. Nah, itu rumusnya. Sampaikan. Rumus fork out. Untuk domisili menggunakan rumus apa? Dan lama pengiriman menggunakan lookup. Jadi ada dua rumus di mana yang disampaikan kelompok 1 di situ lookup dan VLOOKUP. Ya, silakan.
Salah satu? Karena ada dua ya, salah satu. Vanessa, silakan. Apa perbedaan lengkap dan lengkap yang digunakan pada kolom domisili dan nama pengiriman? Untuk perbedaan yang lengkap dan Bisa diterima? bisa. Oke, mungkin saya perjelas dari jawaban teman kamu yang presentasi. Apa perbedaan dari HLOOKUP dan VLOOKUP? H itu singkatan, V itu juga singkatan. H itu horizontal dari tabel yang akan diambil, sedangkan V itu vertikal dari tabel yang diambil. Coba diklik sheet yang ada di referensi. Nah ini ada perbedaan antara tabel yang kedua dan yang atas dan yang bawah. Yang atas itu keterangan dari kolomnya terletak di paling atas atau baris paling atas. Sedangkan tabel yang bawah terletak keterangan kolomnya di sebelah kiri, isinya di sebelah kanan, atau isi itu disebut dengan record. Saya perjelas kalau di kelas 7 tidak disampaikan. Isi itu namanya record kalau di Microsoft Excel. Bisa diterima ya? Bisa. Alhamdulillah. Ya, dari Bapak kami, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naik kelas dari kelompok yang berprestasi. Silakan. Dari kelompok lain ada yang mencatatkan dari perbedaan dari kelompok yang sebelumnya. Silakan. Siapa? Presiden dulu. Angkat tangan. Oke. Dari laki-laki atau kelompok siswa laki-laki ada yang mau presentasi, silakan. Ini bentar saya berikan flashdisknya dulu di copy. Ya, sini maju, Mas. Nanti sama dari tadi. Sudah tercopy? Ya, di flashdisk ya, silakan maju ke depan. Di copy ke ditancapkan ke laptop yang saya sediakan, presentasinya menggunakan laptop saya. Silakan. Yang lainnya diperhatikan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya bernama Muhammad Firdaisi dan teman saya bernama Muhammad Raditya Firmansyah. Perhatikan. ini hasil dari diskusi proyek yang kami kerjakan di Microsoft Excel. Ya, mana? Diklik. Diklik dulu. Cut. Diklik dulu. Ini hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya yang kosong yaitu nama customer. Nama customer, terus sudah terisi tadi. Dalam domisili dan lama pengiriman. Menggunakan rumus pengiriman rumus Menggunakan rumus apa? VLOOKUP. Menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan di domisili apa, Mas, rumusnya? akan di domisili menggunakan rumus lookup. Vertical lookup. Mungkin ada pertanyaan? Ya? Rumus apa yang digunakan dalam kolom domisili? Untuk kolom domisili kami menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP untuk B2 titik get frekuensi. Oke, bisa diterima? Apakah beda dengan rumus kalian? Tidak kan? Coba dicek di masing-masing pekerjaan kalian apakah sama dengan kelompok yang presentasi? Sama ya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Berikan tepuk yang meriah untuk alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran dan sudah presentasi dari beberapa perwakilan anggota kelompok. Saya lihat tadi semuanya sudah menyelesaikan dari tabel yang diisikan dari tabel yang lain. Jadi kita tidak menggunakan trik copy paste, tapi menggunakan rumus lookup horizontal lookup. Perbedaan dari tabel yang satu dengan tabel yang lain tidak menggunakan copy paste. Mungkin ada yang bisa merefleksi dari pembelajaran kita hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan, Vanessa. Sampaikan apa yang bisa direfleksi. Hari ini saya belajar bahwa kalau satu tabel belum cukup, kita bisa mencari data di tabel lain. Dengan cara itu, informasi jadi lebih lengkap dan jelas. Saya jadi tahu pentingnya mencocokkan data, misalnya lewat nama atau nomor induk. Saya merasa awalnya agak sulit, tapi setelah mencoba ternyata bisa dipahami. Keterampilan ini berguna tidak hanya di pelajaran, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik sekali. Nanti setelah kamu keluar ruangan, jangan sampai lupa handphone yang kalian bawa diperiksa barang bawaannya, LKS atau lembar kerja siswa. Jika nanti kamu lupa, nanti karena kita ini akan digantikan oleh kelas yang lain untuk memakainya. Ya. Jangan lupa kalau ada sampah ambil. Silakan. Dirapikan dulu. Nah, perlu yang saya garis bawahi untuk hari ini yaitu dari dua tabel di situ kita bisa memindah-mindah datanya tanpa menggunakan trik lama yaitu copy paste. Tapi di pelajaran hari ini yaitu kita mempunyai rumus hal yang baru yaitu VLOOKUP dan horizontal lookup. Ya, silakan. Di pintu 2 ketua kelasnya siapa? Iya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, akhirnya kita berdoa. Siap, sudah? Doa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Waalaikumsalam.